Itu kayaknya ada namanya kita mau nanya nih kira-kira kalian pas banget nih nanya ke stand kita itu sedang lagi memberikan edukasi kepada masyarakat tentang apa itu fintech. Nah, tentang lebih lanjut pengertian dari fintech kita menjelaskan oleh saya. Jadi fintech itu penggunaan teknologi karena sekarang jadi keuangannya digital ya, seperti yang bisa lihat di sini, kami sudah menyiapkan PowerPoint untuk menjelaskan poin-poinnya lebih lanjut sehingga dapat kalian masyarakat bisa lebih mengerti tentang apa itu fintech. Ya, lanjut kita di sini akan menjelaskan jenis-jenis dari fintech. Nah, apa aja sih jenis dari fintech? Fintech itu yang pertama ada yang namanya peer-to-peer lending. Kalian pasti pernah dengar Pak Hijau, pernah ya? Iya. Pernah kan? Tapi konotasinya selama ini negatif. Ya kan? Tapi kalian tahu gak sih sebenarnya peer-to-peer lending atau pinjaman online ini masuk dalam fintech loh, dan awalnya itu memang tujuannya positif. Jadi teknologi fintech ini digunakan untuk mendanai masyarakat yang membutuhkan dana. Jadi fintech ini sendiri hanya menyediakan platform untuk mempertemukan para lenders atau pemberi pinjaman kepada borrowing sang penerima pinjaman. Lalu yang kedua itu ada yang namanya microfinancing, seperti kalian lihat di sini. Microfinancing itu membantu para pelaku usaha UMKM. Jadi mereka memberikan dana untuk digunakan sebagai modal usaha. Jadi mereka itu menjembatani masyarakat kelas menengah ke bawah yang membutuhkan dana dari pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman. Lalu yang ketiga itu ada yang dari sini lihat digital payment. Kalian pasti pernah kan kayak belanja online tapi pakai QR, langsung scan aja. Nah, itu termasuk dalam digital payment. Jadi kita bisa membayar semua tagihan mulai dari pulsa seperti yang ini. Jadi kita bisa membayar pulsa dengan hanya teknologi internet saja. Lalu yang terakhir itu ada yang namanya crowdfunding. Crowdfunding itu penggalangan dana. Jadi ketika seseorang membutuhkan dana untuk modal, itu bisa mengumpulkan dana secara publik. Oh, aku juga tahu contohnya. Salah satu contohnya itu ada Santara, bukan? Iya benar. Iya, aku tahu Santara itu bukannya merupakan vintage crowdfunding yang digunakan oleh pada tahun 2012 yang berhasil mempertemukan antara investor dengan mikro, kecil, menengah atau UMKM yang membutuhkan dana untuk usaha. Sementara ini juga mengklaim sebagai platform pertama di Indonesia yang berhasil menggabungkan konsep antara crowdfunding dengan konsep bagi hasil. Ya, sementara ini juga bergabung di OJK resmi sejak tahun 2020. Oh iya, benar banget. Jadi kita bisa jelasin lebih lanjut tentang proses Santara, karena hebat banget aku sudah tahu tentang Santara. Berarti edukasinya sudah sampai, tapi yang akan kami jelaskan lebih lanjut itu semuanya bisa memberikan secara bisnis. Karena tuh para investor menanamkan modal mereka dalam bisnis untuk para pebisnis yang membutuhkan dana untuk modal usaha. Terus yang kedua juga ada dana bisnis, karena mereka itu bagi pemilik bisnis yang membutuhkan dana bisa membuka pengumpulan dana dari publik sehingga publik bisa membantu penyimpanan dana pinjaman kepada pelaku UMKM. Jadi ada investor. Nah, kalau kakak tertarik ingin menanamkan modal gitu, kayak kakak ingin memulai bisnis nih, ingin menanamkan modal, itu boleh melalui Santara ini. Jadi dia memberikan layanan dashboard investor yang bisa memantau investasi dan bagaimana mengembangkan bisnis. Bisa dipantau nih bagaimana bisnis yang kalian didanai. Kalau bagus
Ada lagi nih kalau kakak ingin meminjam dana untuk memulai usaha gitu, kayak kakak ingin membuka jualan gitu, jualan kue atau sebagainya macam, tapi bingung dananya dari mana tuh ada gitu yang menyediakan pinjaman dana itu. Modalku tuh vintage ya, jadi peer-to-peer lending. Jadi dia memberikan pinjaman tunai kepada pelaku usaha yang membutuhkan dana. Terus apa sih kalau kita kemarin? Yang pertama itu ada pinjaman, ya pinjaman, Nah, pinjaman UMKM lah. jadi dia ini mendanai para usaha mikro, nah, terus adalah ada Yang namanya penilaian resiko. Jadi kakak nggak khawatir nih, apakah kalau misalnya minjam dana ke modalku akan terjadi penipuan? Nggak aku khawatir, karena di modalku ini akan ada melakukan analisis data gitu, akan dilihat apakah ini beresiko atau tidak, sehingga kakak juga sebagai pemberi pinjaman dan atau berperan sebagai investor itu terjamin keamanannya. Lalu yang ketiga itu ada namanya layanan pendukung. Jadi ini jadi dinas ini akan membimbing si usaha ini seperti memberikan seminar atau arahan-arahannya gitu. Ada yang ditanyakan lagi kakak, nih contohnya tuh ada Santara, di sini ada produk serta layanannya. Kakak bisa baca lebih lanjut di website kami nanti kakak cek aja ya gitu. Seperti itu kakak. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, di sini aku juga tahu nih kelebihannya. Yang pertama kelebihan sukses dapat intensity ya, bisa Menjangkau masyarakat yang dapat dijangkau dan juga dapat yang juga dapat dikonvensional dan yang kedua meningkatkan ekonomi dengan secara makro, di mana dia ini lebih yang menjamin pinjaman. Iya, benar sekali. Terus yang ketiga itu kemudian ditawarkan oleh industri di mana membuat tingkatan e-commerce meningkat. Jadi kalau kakak ingin memulai bisnis e-commerce di online gitu, bisa sangat mudah melalui tiket ini. Tapi kakak juga harus hati-hati karena di tiket ini kami mengakui bahwa keuntungan dari tiket ini sangat banyak, tapi tidak sedikit juga ada kelemahan dari tiket. Iya, jadi kelemahan itu memang fintech ini bisanya hanya diakses oleh internet, ya, dan juga memang ketika teknologi semakin canggih, banyak juga masyarakat yang belum bisa menggunakan teknologi dengan baik sehingga sulit mencapainya. Terus juga ada kelemahannya ini yaitu rawan penipuan, resiko untuk Kebocoran dana dan pelanggaran privasi, karena fintech ini kalau kakak tahu mereka mengumpulkan dana, mengumpulkan informasi. Jadi kakak nanti akan memfoto kayak KTP apa untuk nantinya disetorkan ke DTC, itu data fintech center itu DFC yang kami kumpulkan di sana dan akan dikelola. Tapi masih juga banyak fintech yang kebocoran data gitu. Jadi data masyarakat juga iya benar, hati-hati gitu. Karena kakak-kakak kalau misalnya mau ngecek fintech ini apa saja yang juga ada di OJK ya kak. Terus ada lagi yang mau ditanyakan? Kira perbandingan bank umum dan vintage itu apa sih? Oh, sebenarnya banyak kak perbandingannya, tapi saya akan sebutkan 3 saja ya untuk ini. Yang pertama, kegiatan usahanya. Kakak pasti familiar kan dengan kegiatan usaha dari bank umum. Itu yaitu menghimpun dana simpanan dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman, dan dia juga melakukan transaksi pembayaran serta menjual produk investasi. Sedangkan kalau misalnya fintech yang mungkin kurang familiar, itu dia menyediakan platform mempertemukan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman untuk melakukan transaksi ketiga sesuai dengan ketentuan dan melalui sistem elektronik gitu seperti internet dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu akses. Kalau misalnya bank umum lebih mengandalkan cabang fisik ya dibandingkan dengan bank digital. Nah, kalau
fintech itu lebih menggunakan platform digital Seperti misalnya dia menggunakan website ataupun aplikasi. Lalu yang ketiga itu ini dia produk serta layanan yang berbeda. Kalau misalnya bank umum itu tabungan, simpanan, terus habis itu dia juga memberikan giro dan lain sebagainya. Nah kalau misalnya fintech dia membayar secara digital serta menyediakan pinjaman online ya secara cepat juga. Seperti itu. Iya. Makanya kakak juga pertimbangkan juga dari apa yang kami sampaikan gitu kayak milih bank bank fintech gitu. Itu kita bisa jadi alternatif yang bagus loh. bagus banget, apalagi untuk kedepannya nih, kan sebelum mendatang udah pasti teknologi kita makin canggih, udah pasti berkembang banget fintech ini, gimana kita bisa banyak yang menggunakan fintech, terus juga masyarakat yang mulai banyak banget yang fintech Terus dia juga akan ada kegiatan untuk menggunakan uang non tunai. Jadi BI itu sempat mengeluarkan rencana untuk mengeluarkan uang rupiah non tunai gitu. Jadi fintech akan semakin berkembang dalam kedepannya. Iya, boleh Kak. Kira-kira prediksi perkembangan fintech 10 tahun ke depan itu gimana sih? seperti yang aku jelaskan, ini pasti banyak banget bisnis yang bakal membukaannya dia semakin tersebar nih, ya kan, udah diakses oleh masyarakat. Untuk yang masyarakat digital itu non tunai itu menjadi jadi sangat berkembang. Ada pertanyaan lagi nggak Kak? Oke, terima kasih ya. Semoga informasi yang kalian bermanfaat kalian. Terima kasih ya.